Ya pemerintah sama sekolah sama aja, nggak peduliin rakyat kecil seperti saya. Uang sekolah saya mahal, nggak ada potongan. Itu sama saja seperti pemerintah dan sekolah, sama-sama kejam. Lebih baik saya bikin konten YouTube. Hai, nama gua Raja. Di acara kesayangan kalian 50-50. Apa sih? Apa itu? Apa? Sekarang ini lagi banyak yang terjadi di negara kita, terutama COVID-19 lah ya, bisa gue bilang. Nah, gara-gara COVID-19 ini juga pendidikan di negara kita ini juga agak sedikit mengalami siswa juga merasakan yang namanya KBM sebelum COVID-19. Nah, sesudah COVID-19 muncullah yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh via online. Nah, disinilah yang jadi permasalahan gua. Kenapa ibaratkan PJJ ini agak membingungkan lah ya, bisa dibilang, karena gua juga masih nggak terlalu ini pertama teknologi. Juga gara-gara PJJ ini pula, gue sudah tidak lagi merasakan namanya fasilitas-fasilitas di kampus gua, dan juga mungkin kalian yang anak sekolah juga mungkin tidak merasakan yang namanya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kalian. Nah, yang lebih parahnya lagi, kenapa kita mahasiswa dan siswa ini, dan juga mungkin orang tua siswa mahasiswa ini rasakan, kenapa sekolah sudah melakukan PJJ, tapi kenapa uang sekolah atau uang kuliah masih saja tetap full gitu kan? Apa uang kuliah tidak ada yang namanya potongan? Uang sekolah tidak ada yang namanya potongan. Disitulah mungkin keresahan kita selaku mahasiswa, selaku siswa, dan juga selaku orang tua siswa meminta agar adanya pengurangan uang kuliah atau uang sekolah untuk anak-anak serta didik. Dan juga pastinya kalau sudah ada potongan, dan juga kalau seandainya potongan itu dijalankan, pihak sekolah lah yang harus berkontribusi besar untuk melakukannya. Karena dikala sebelum pandemi dan sesudah pandemi, beberapa orang tua siswa mungkin mengalami suatu perubahan perekonomian yang cukup agak pesat lah ya, bisa dibilang lah ya. Dikala mereka dulu kerja di kantor, ada yang kerja di lembaga swasta dan negeri, mungkin kalau sudah pandemi ini, selama pandemi ini lah ya, saya bilang mungkin ada beberapa orang tua gitu kan, orang tua siswa ini yang di-cut oleh perusahaannya atau di-cut dari kantornya, atau juga ada yang namanya dikurangi gajinya. Nah, disinilah kenapa saya menuntut adanya pengurangan terhadap uang kuliah dan uang sekolah yang ada di lembaga pendidikan ini, terutama kampus-kampus negeri, kampus-kampus swasta, dan sekolah-sekolah swasta. Setidaknya kita harus bisa berpikir secara bersama gitu, di antara kampus melihat mahasiswanya atau sekolah melihat muridnya sedang mengalami kesulitan. Jadi di situ ada peran sekolah untuk memberi keringanan untuk para siswa, dan mungkin kampus juga memberi keringanan untuk mahasiswanya, seperti pengurangan uang kuliah atau enggak pengurangan uang sekolah. Karena di satu sisi mahasiswa dan siswa tersebut tidak ada yang namanya menggunakan fasilitas-fasilitas dari sekolah atau dari kampus. Dan juga selama adanya PJJ ini, mahasiswa dan juga siswa diaktifkan untuk belajar via daring, yang membuat mereka harus namanya
full aktif di kegiatan online ini. Nah, yang jadi permasalahannya di sini, mahasiswa dan siswa yang mengikuti kegiatan belajar online ini, mereka dipaksakan untuk membayar yang namanya uang internet. Mereka harus diwajibkan untuk membayar, membeli pulsa atau internet, membeli wifi lah ya, mungkin bilang. Itu mereka diwajibkan. Kalau tidak, bagaimana mereka mau mengikuti kegiatan belajar online tersebut? Sekarang kita pikir dulu, apakah, kalau menurut saya ya, apakah efektif kalau seperti itu? Dikala sekolah kampus masih meminta bayaran penuh, sedangkan siswanya, orang tua siswa dan mahasiswa tersebut masih harus berusaha mencari uang untuk membayar uang kuliah, uang sekolah, dan juga masih untuk mencari uang kuota. Itu kan menjadi suatu beban bagi orang tua dan mahasiswa dan siswa tersebut. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin saya berharap juga terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga yayasan sekolah tersebut untuk yang namanya bagaimana nasib murid, mahasiswa, nasib-nasib orang tua, murid dan mahasiswa tersebut dalam mencari uang, di mana orang tua tersebut harus lebih membanting tulangnya dikarenakan untuk mencari nafkah, untuk membiayai sekolah. Itu saja dari saya. Dan juga saya berpesan kepada Bapak Menteri Pendidikan, semoga pesan ini bisa Bapak dengar, karena mungkin pesan ini juga mewakili mahasiswa dan siswa yang ada di Indonesia ini. Saya berharap semoga Bapak memberikan yang namanya pengurangan biaya kuliah dan juga biaya sekolah, agar pendidikan di Indonesia ini tetap terus berjalan. Dan cukup seperti itu yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua yang menonton acara ini. Semoga kalian juga merasakan apa yang saya rasakan. Semoga kiranya suara saya didengar oleh instansi-instansi yang tadi saya sebutkan. Sampai berjumpa kembali di acara 50-50 berikutnya. See you.